Halo adik-adik, kembali bertemu dengan Om Niki. Kita mau datang sekolah minggu nih pagi hari ini ya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ya, Bapak yang baik, terima kasih untuk saat pagi hari ini kami datang untuk sekolah minggu online Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, biarlah cerita ini menjadi satu cerita yang membuat hidup kami berubah, diri kami berubah Tuhan, dan juga kami bisa mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Lian. Tentang siapa ya? Yaitu tentang Yusuf. Nah adik-adik tahu minggu lalu diceritakan Yusuf itu punya jubah yang bagus. Wah, bagus sekali. Kalau di Alkitab dikatakan jubahnya indah sekali. Nah adik-adik, Yusuf juga bermimpi. Nah mimpi Yusuf yang pertama, dia melihat gandum-gandumnya sujud pada gandumnya Yusuf. Ya, nah ada juga mimpi yang kedua, yaitu bulan, matahari, bintang sujud pada Yusuf. Nah adik-adik, wah Yusuf menceritakannya dengan semangat. Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya, memamerkan jubah-jubahnya dengan semangat. Nah hal itu membuat saudara-saudaranya jadi iri. Saudara-saudara berkata, wah ini Yusuf kayaknya sudah dia itu adalah anak bungsu, paling ya pengais bungsu, tapi udah mulai sombong, sudah mulai sudah mulai sombong pada kakak-kakaknya. Itu membuat kakak-kakaknya sangat iri hati, membuat kakak-kakaknya sangat benci sama Yusuf. Awas ya Yusuf, suatu saat aku akan membalas semuanya itu. Masa kami menjadi hamba kamu? Begitu berpikirnya kakak-kakaknya. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau lihat kelanjutan ceritanya. Apa sih yang terjadi ketika Yusuf melakukan hal itu? Nah kita mau lanjutkan ceritanya. Ya adik-adik bisa lihat juga cerita ini di dalam Kejadian pasal 37 ayat 12. Nah waktu itu saudara-saudaranya lagi mengembalakan domba. Nah kerjanya pada waktu itu kan mengembalakan domba. Jadi kakak-kakaknya Yusuf ini pergi nih mengembalakan domba gitu ya. Nah lalu ayahnya Yusuf, ayahnya yaitu Bapak Yakub, itu memberikan perintah nih sama Yusuf. Hei anakku Yusuf, coba kamu lihat dulu kakakmu yang di sana. Apakah mereka mengembalakan dombanya dengan benar? Jangan-jangan dijual dombanya sama mereka. Gitu, coba kamu ke sana kasih bawa makan, lihat kakak-kakakmu. Oke papa, Yusuf bilang, oke papa, aku akan pergi untuk melihat kakak-kakakku. Nah akhirnya Yusuf pergi. Dia pergi, dia lihat kakaknya. Waktu sudah kejauhan, nih kakak-kakaknya lihat. Hei, lihat itu Yusuf, lihat. Wah, si tukang mimpi datang. Si tukang pamer datang. Apa ya kita lakukan? Kata saudara-saudaranya. Oh saudara-saudaranya, oh ya benar. Itu si tukang mimpi sudah datang. Apa ya? Kita bunuh aja deh. Waduh, kita bunuh aja. Kita nanti kalau sudah kita bunuh, atau kita masukin aja ke dalam sumur. Ini kan ada sumur nih di sini. Nah, semua bersepakat ingin membunuh, ingin masukkan ke dalam sumur. Nanti kalau kita sudah masukkan dia ke sumur, lalu kita ambil domba, si jubahnya kita masukkan ke dalam darah itu, langsung bilang kepada si ayah, ayah ini lihat, apakah ini jubah anakmu? Pasti deh ayah tidak akan menyangka kita membunuhnya. Ya setuju. Wah, semua saudaranya setuju. Tapi ada satu saudaranya yang tidak setuju, yaitu kakak Ruben. Wah, Ruben, aduh jangan, kasihan. Ruben bilang, jangan, kasihan, dia kan gitu-gitu juga kan, dia adik kita. Ya, kita nggak usah ngebunuh dia. Ya, kita nggak usah bunuh dia, udah biarin aja lah. Gitu. Nggak usah ngebunuh dia. Wah, kakak Ruben bilang,
Ya udah kalau gitu kita masukin aja ke dalam sumur. Masukin aja ke dalam sumur. Akhirnya begitu Yusuf datang dengan antengnya, dia kata, "Hai kakak-kakak, apa kabar?" Langsung disekap, hop, masukin ke dalam sumur. "Tolong, tolong, tolong." Yusuf bilang begitu. Wah, masukin dalam sumur. Rasain lu tukang mimpi. Wah, rasain lu tukang pamer. Wah, tolong, tolong. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mereka sudah ngobrol. Mereka lihat ada yang jauh datang, saudagar-saudagar. Nah, ada satu kakaknya yang berkata, Hei teman-teman, atau saudara-saudaraku, kalau dia dimasukkan dalam sumur ini, kita nggak dapat untung. Terus gimana kalau kita jual aja dia ke sana? Gimana? Wah, boleh. Nah, pada saat ngomong begitu, cerita begitu, si kakak Ruben lagi nggak ada. Jadi dia nggak tahu nih Yusuf mau dijual. Akhirnya semua setuju, Yusuf akhirnya dijual, adik-adik. Yusuf akhirnya dijual nih. Dijual akhirnya Yusuf ke saudagar-saudagar itu ya. Saudagar-saudagar Ismail, akhirnya Yusuf diangkat dari sumur itu. Yusuf udah seneng nih. Wah, aku mau bebas. Tapi ternyata dia begitu diangkat langsung dijual, dibuka jubahnya dijual, sok nih jual. Akhirnya Yusuf dibawa sama saudagar-saudagar itu pergi. Nah, terus gimana nih untuk ngasih tahu ke si bapak? Gimana ya? Ya udah deh, akhirnya mereka menyembelih binatang atau domba pada saat itu, lalu mencelupkan jubahnya ke dalam darahnya itu. Ya, lalu dikasih kepada bapak. Coba kasih orang, "Bapak, apakah ini jubah anakmu Yusuf?" Wah, waktu Yakub dilihat jubahnya, wah iya ini jubah anakku. Sedihlah Yakub pada waktu itu. Yakub nggak tahu kalau Yusuf sudah dijual. Yakub nggak tahu, dan saudara-saudaranya yang lain juga nggak tahu. Saudara-saudaranya yang lain juga nggak ngasih tahu maksudnya kepada bapak Yakub. Semuanya diem. Pokoknya jangan, nggak boleh ada yang ngasih tahu. Ya, dan akhirnya Yusuf dijual pergi, tidak ada yang tahu. Nggak tahu Yusuf dijual sama saudaranya juga tahu. Cuma dijual aja gitu, nggak tahu dibawa kemana. Yakub pun bersedih menyangka bahwa Yusuf anaknya itu sudah mati. Ya, nah adik-adik tahu nggak apa arti cerita dari pagi hari ini? Nah, adik-adik tahu kan Yusuf ini ada dua hal adik-adik yang kita mau belajar pagi hari ini. Yang pertama, Yusuf itu pamer sehingga membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Nah, yang keduanya saudara-saudara Yusuf tidak bisa menjaga hati. Dia iri sehingga membenci Yusuf, sehingga keiriannya tidak mau memaafkan Yusuf. Padahal Yusuf mungkin pada waktu itu masih kecil, wajar kalau pamer. Tapi saudara-saudaranya tidak mau. Pokoknya kalau sudah pamer, harus dibalas. Gitu. Jadi ada dua hal hari ini kita mau belajar. Yang pertama, tidak boleh pamer. Kalau kita dapat berkat, misalkan jam baru, aku dapat jam baru, nggak boleh. Kita harus bersyukur aja sama Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat jam baru atau dapat sepatu baru. Wah, langsung pergi ke teman-temannya. "Hei teman-teman, lihat saya dapat sepatu baru." Atau dapat handphone baru. Wah, tiba-tiba pergi ke teman-temannya. Nggak boleh. Ya, bisa jadi itu membuat teman-temannya iri. Bisa jadi itu membuat teman-temannya, saya dibeliin, awas. Bisa jadi membuat teman-temannya itu menganggap kita sombong. Padahal kan kita nggak mau sombong. Nah, tidak boleh pamer dengan berkat Tuhan. Yang kedua, tidak boleh iri. Saudara-saudaranya Yusuf tadi iri. Mungkin maksud Yusuf bukan untuk pamer. Hanya mau cerita aja. Tetapi saudara-saudaranya iri. Tidak boleh iri dengan berkat orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang nunjukin itu, kita lihat, oh kamu dapat handphone baru ya, puji Tuhan ya. Oh, jangan dapat handphone baru. Kita lihat teman punya handphone baru, terus kita bilang ke mama, "Mama, saya harus dapat handphone baru. Saya harus dapat handphone baru." Tuh lihat
ada teman saya beli handphone baru atau beli sepatu baru, mama saya harus beli sepatu baru. Nah, nggak boleh begitu ya. Kalau lihat teman punya barang baru, kalau lihat teman-teman kita punya baju baru atau yang lain-lainnya, kita tidak boleh iri. Kenapa? Karena berkat Tuhan sudah ditentukan untuk kita. Oke adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar yang pertama apa tadi? Tidak boleh pamer dengan berkat Tuhan. Ya, cukup kita mengucap syukur. Yang kedua, tidak boleh iri dengan berkat orang lain. Orang lain punya berkatnya, tentu kita juga punya berkatnya. Ya, jadi pagi hari ini kita mau belajar dua hal itu. Ya, ingat? Nah, dua hal ini kita mau belajar pagi hari ini. Terima kasih, kita mau berdoa yuk untuk pagi hari ini. Oh iya, nanti ayat hafalannya ada sebelah sini ya. Nih, di sebelah sini ayat hafalannya. Dan tugasnya ada di sebelah sini. Nah, apa itu tugasnya? Nah, nanti tugasnya ini harus dikerjakan dan di-share di grup ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau belajar dari cerita ini Tuhan. Kami tidak mau pamer dengan berkat-berkat Tuhan. Biarlah kami mau bisa cuman mau mengucap syukur dengan berkat-berkatnya yang sudah Tuhan berikan. Dan juga Tuhan, kami tidak mau iri dengan apa yang orang lain sudah dapatkan atau berkat dari orang lain. Karena kami percaya kami pun pasti punya berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru yang lain Tuhan, guru-guru sekolah minggu, berkati murid-murid sekolah minggu yang menikmati firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di online sekolah minggu depan. Shalom.